Udah pas, demikian kan. Kita mulai aja ya, dikarenakan udah siang, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu sudah hadir dalam menghadiri kegiatan aksi nyata ya. Yang pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang bahwasanya kita telah diberikan beribu-ribu nikmat ya, salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan berbagai aksi nyata budaya positif ya untuk CGP Angkatan 10 serta salawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad serta sahabatnya, umatnya, kita semua hingga akhir zaman. Nah, untuk sebelumnya yang terhormat ya, ini Bapak Kepala Sekolah udah hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu luar biasa ya, sudah menghadiri kegiatan berbagai aksi nyata ini. Untuk materinya atau modulnya yaitu 1.4 budaya positif. Dan memang untuk budaya positif ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu ya, karena di sini nanti yang akan mempresentasikan yaitu dari Ibu Indri ya, saya dengan Pak Miki nanti ya, karena memang ini untuk penugasannya durasinya berapa menit, 1 jam ini ya, mata serap ini, jadi paling diedit lah. Yang jelas untuk durasinya 1 jam. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, karena di sini termasuknya mesti belajar ya, perlu diskusi, perlu ada masukan-masukan nanti ketika menyampaikan materi. Baik, langsung aja untuk membuka kegiatan berbagi aksi nyata ini, nanti persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan atau pembukaan yang membuka kegiatan hari ini. Untuk waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, kita bersyukur hari ini bisa bertemu. Ini hal yang luar biasa yang harus kita bersyukuri. Sehingga hari ini kita bisa melaksanakan agenda kegiatan kita ini. Tapi sebelum saya paparan, saya sangat bergembira sekali, terutama yang terhormat Kepala SMP 4 Panggarangan sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Yang terhormat juga Kepala SMP masih 4 juga di Cilograng ya, sudah hadir di sini. Ini luar biasa ya, saya tidak bercanda, saya jujur, saya bangga ya, karena mereka masih menganggap bahwa kita bagian dari keluarga mereka ya. Dan juga yang lebih membanggakan saya, di depan kita calon guru penggerak ya. Di orang lain sekolah ini paling besar ada 2, di kita 3. Ini luar biasa.
Dan ini patut kita apresiasi juga, kita ikuti langkah-langkah mereka. Jangan berpikiran negatif tinggi, kita harus positif tinggi. Ya. Bagaimana kita berpositif tinggi? Alhamdulillah teman kita jadi guru penggerak, mudah-mudahan ilmunya nampak, membawa dampak yang positif terhadap kita. Ya, jangan sampai ada bahasa ya tuh guru parinter, guru penggerak. Kita harus positif melihat ini. Dan juga ini juga teman-teman guru di sini ya bisa seperti yang di depan ini. Ya tidak harus kata-kata ABCD, kita tetap harus dorong, kita berikan motivasi kepada mereka supaya mereka lebih semangat lagi dan bisa menyelesaikan sekolah penggerak ini. Kalau guru penggerak ini walaupun waktunya sampai 6 bulan, ini kan sangat lama. Tadi aja ada keluhan, aduh saya yang ianya itu telah diturutan dari kepala sekolah nama. Tapi alhamdulillah dibantu terus ya teman-teman. Nanti kedepannya, nanti mungkin Ibu Mega bisa ya di sini jadi guru penggerak, terus Bu Dwi, Bu Ida, Bu Dia, atau Pak Dedit. Oh iya, terima kasih Pak Dedit. Sudah langkah, sudah lebih maju lagi, dia sudah tersertifikasi, artinya ya dia sudah dapat kepercayaan, dapat tambahan dari pemerintah. Ini yang luar biasa. Nah, untuk pegawai itu kan tidak mudah. Tapi saya pesan Pak Miki, Pak Iwan, dan Pak Bu Indri juga jangan segan-segan berkonsultasi dengan seniornya, dengan Pak Denny, dengan Pak Ila. Ya, jangan pernah segan-segan. Kita bolehlah kita keseharian adalah teman, boleh, itu wajib. Tapi ketika kita di saat kita tugas, mereka itu lebih baik, lebih dari kita. Kita harus bedakan pertemanan dengan tugas. Dan saya kalau lagi teman, ya teman aja sih dengan Pak Ila dan Pak Edi juga. Bisa aja saya perintah, ini pengatakan ya. Tapi ketika saya tidak sama-sama bertugas, maaf. Tidak bisa juga saya lempeng, kasih bengkok, gitu. Ini juga harus dipahami oleh teman-teman. Yang berikutnya juga berikan motivasi ke teman-teman. Tadi saya katakan berikan motivasi, ya, berikan kita sumbangsi sama mereka. Bagaimana bentuk sumbangsinya? Yang beri duit mahal mungkin orang yang butuh duit. Atau ketika seperti ini nih, yuk kita mau diseminasi, ya, bagaimana caranya? Ya, kita berikanlah. Ya. Yang berikutnya juga saya pesan kepada yang sudah senior, Pak Ila maupun Pak ini, ya, saya yakin
mereka suatu saat akan ke sini. Suatu saat mereka pasti akan ke sini. Ya, entah beberapa waktunya kita tidak bisa memprediksi, hanya satu ditanyanya kepada orangnya. Ya, kenapa saya bertanya kepada orangnya? Adakah motivasi untuk membesarkan sekolah ini? Adakah pemikiran untuk membesarkan sekolah ini? Jadi saya kira motivasi itu harus ada. Karena apa? Tanpa pemikiran seperti itu, kita tidak akan terwujud pangandaran saham yang besar pangandaran. Saya mohon ya seperti itu. Juga Pak Yopi besok kan dapat SK ya. Tapi kan kata Pak Yopi sudah tahu dia di mana tempatnya. Bukan berarti begitu kan, dia kan berarti dia berada di unit kerja yang lain. Tapi saya kira nggak apa-apa, posisi juga. Walaupun Pak Yopi ada di SMP, apa di SD, kalau sekali-kali main ke sini nggak apa-apa. Sudah harus dia itu lah. Gitu. Main ke sini main aja. Hanya membatasi dia, satu adalah hak dan kewajibannya gitu. Ya, kalau dulu punya kewajiban ini itu, sekarang kan lebih berkewajiban di sana. Kan gitu ya. Ya. Gitu. Yang terakhir, saya ingin berpesan. Ya. Guru penggerak ini, Pak, ya. Ini digodongnya dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan mereka memiliki tugas. Ya. Apa tugasnya? Yaitu apa? Mengajar kepada anak-anak. Saya berpesan, sesibuk apapun, ya, siasati bagaimana supaya anak itu belajar. Ya, mau dengan tugas, mau apa, silakan. Pesan saya kepada guru yang lain, ya, ketika teman-teman ini ada tugas, tolong jangan ada kata kamu ini suruh penggerak, guru penggerak kata goodbye. Jangan. Ya. Sebab ketika kita bagus sekolah ini, kita terangkat ke semua. Ketika jelek, kita terpuruk semuanya. Sekarang tegak, hebat, ke bawah kepala sekolahnya, guru-gurunya, ya. Bahkan lamun pada ini harita ayah didinya termotonan karena kebenaran pada ini berbina luntur kusilat itu dipakai itu. Ada guru penjabat yang mengatakan nu hebat malah kepala sekolah, nu hebat pak guruna. Benar pak, guruna. Sebab negara tidak akan seperti ini kalau tidak dibimbing oleh gurunya. Kalau saya ada pembelaan ya, karena mereka guru-guru hebat. Maka tolong
pesan saya ini, tolong kita ketika teman kita sedang ada masalah, kita tutup masalah itu. Ketika teman kita mendapatkan kebahagiaan, yuk kita nikmati kebahagiaannya sama-sama. Ya, kita kebahagiaan ulah ala BP, ulah ala keluarga SMP satu Pakarangan. Kalau ala BP bahkan 1000 orang di mana? Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya yakin sambutan saya kurang berkenan, tapi tidak ada pemikiran saya ke hal yang negatif. Semua hanya untuk keberhasilan, satu mencari guru penggerak, kedua bermanfaat buat sekolah, ya. Ketika orang berkata saya hebat-hebatnya orang adalah bermanfaat buat orang banyak, ini buktikan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan wejangan kepada kita semua, memberikan motivasi, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Intinya dengan adanya guru penggerak di SMP Pakarangan, kepala sekolah sangat mendukung intinya. Baik, untuk memulai berbagai aksi nyata modul 1.4 yaitu materinya budaya positif, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk presentasi yang pertama, tadi sangat luar biasa sih dari materinya Pak Miki dan Bu Indri ya. Kalau saya hanya sekilas saja, karena saya yakin Bapak Ibu udah loyo, tapi untuk ilmu makin menambah gitu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ini dikarenakan posisinya sudah siang ya. Coba boleh berdiri dulu sebentar sih. Kita nanti kita refleksi dulu supaya lebih apa ya? Untuk peraturannya, dengarkan kata-kata saya. Jadinya kerjakan apa yang disuruh ya. Misal contohnya pegang kepala. Nah, enggak. Apanya? Bukan. Ini mah hanya instruksi saja. Bukan ini supaya lebih fokus ya. Misalnya pegang pundak. Enggak. Ya, itu mah. Jangan orang lain ya, bukan kita sendiri. Berarti tidak ini ada salah satu pembelajaran untuk mengenal anggota tubuh ya, anggota tubuh ya. Pegang telinga. Pegang rambut. Oh iya, Ibu Ida tuh percaya diri kan? Aduh maaf Ibu. Pegang dahi. Dahi mana? Di sini ya, jadi tahu ya. Nah, coba pegang pipi, pegang rambut, pegang sepatu. Barangkali. Oke, tepuk tangan dulu ya, terima kasih. Sebenarnya yang butuh konsentrasi saja sebenarnya. Ya nanti buat juga intinya mengenal anggota tubuh, ternyata gurunya juga nggak paham gitu. Oke, lanjut. Tadi saya untuk materinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indri dengan Pak Miki ya, terutama materinya isinya budaya positif. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Setiawan. Saya mengajar di
SMP 1 Pangkarangan, CGP angkatan 10. Langsung saja. Tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Pak Miki dengan Ibu Indri. Budaya itu apa budaya? Ada yang tahu? Arti dari budaya itu apa? Kebiasaan. Terus apa lagi tadi? Budaya itu apa? Di sini ada. Tadi yang sampaikan Ada hasil ciptakan sang karya manusia. Iya. Kebiasaannya sebenarnya ya. Dari itu kebiasaan. Memang budaya ini sebenarnya kalau secara keseluruhan budaya itu merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Ya, budaya itu intinya kebiasaan yang sering dilakukan oleh nenek moyangnya itu akan terbiasa dengan cucu-cucunya juga akan terbiasa itu, gitu, mengikuti itu budaya. Nah, tadi sebenarnya dari Ibu Indri juga disampaikan budaya positif ya. Nah, memang tadi untuk materi ini sangat menarik. Saya pribadi juga sangat sangat greget ya untuk mempelajari ini. Cuma memang saya ini hanya di semangkok ya. Ini budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indri, yaitu kalau budaya positif di sekolah itu ialah nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Intinya sebenarnya tujuannya itu untuk budaya positif itu sebenarnya terutama kan di sekolah ya, itu tujuannya hanya murid. Intinya untuk murid sebenarnya. Ya. Tadi sebenarnya di sini apa tadi? Kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi makanya di sekolah-sekolah itu untuk budaya positif itu sangat diperlukan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk konsepnya tadi sudah dipaparkan juga oleh pemikiran Ibu Indri. Sebenarnya pertama itu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Tadi Ibu Indri sudah menyampaikan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Terus 5 posisi kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Oke, di sini perubahan paradigma budaya positif. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indri, Pak Miki, memang untuk kebanyakan itu budaya positif itu banyak mengartikan intinya mispersepsi ya. Jadi kadang-kadang yang real di lapangan itu ilustrasi guru menjadi ilustrasi guru mengontrol murid. Ya, banyak itu di sehari-hari berpikirnya bahwa guru itu paling kuasa gitu kan. Jadi ini hanya satu arah, hanya dari guru saja. Padahal tadi yang sampai dari awal, karena memang untuk budaya positif itu kan untuk murid. Jadi intinya buat murid, bukan untuk guru, tapi buat muridnya. Terus ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Terus yang berikutnya lagi ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, tadi ini yang jelas sebenarnya. Terus ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kebanyakan real di lapangan kadang-kadang kayak tadi, apalagi untuk menghukum ya, salah satunya jadi langsung sepihak saja, gitu, hanya dari guru saja tanpa melihat kondisi siswanya seperti apa gitu kan, kebutuhannya gitu kan, hanya misalkan ada kesalahan push up kayak salah satunya kan tadi ya, hukuman tadi ya, tidak melihat kondisi siswanya. Nah, tadi ini sudah disampaikan mengontrol ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalkan disuruh bersih, kadang-kadang siswa yang nyumpah lagi nyumput begitu kan, gitu kan. Mungkin itu ada sesuatu hal jika disuruh sama orang lain itu tidak akan menyentuh pada diri sendiri karena memang pasangan termaksudnya gitu kan. Makanya perlu harus ditahan juga ini sama kita. Terus tadi ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter karena yang dulu ya, padahal tidak ya. Jadi ini juga termasuk paksaan. Terus ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah sampaikan ini ya. Langsung aja. Yang berikutnya, ini 3 motivasi perilaku manusia. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Miki dan Ibu Indri ya. Jadi intinya kita itu sebagai guru jangan sekali-kali langsung menghukum ya. Harusnya ditanya dulu intinya kebutuhan siswanya seperti apa gitu. Harusnya maunya seperti apa gitu kan. Jadi kita langsung menghukum aja tanpa mengetahui kendala yang dihadapi oleh siswa seperti apa gitu kan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya ini ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah sekilas disampaikan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ini sebenarnya tingkatan tadi sebenarnya ada tingkatannya ya. Jadi ini kalau hukuman itu paling terendah, kalau bisa jangan sampai terjadi ketika guru menghukum anak ini, jangan sampai terjadi. Karena memang hukuman di sini nantinya akan dampaknya itu meskipun saat ini nurut, tadi yang disampaikan ya, nurut mungkin untuk kedepannya itu bahkan akan diberontak sebenarnya hati nuraninya, dipaksa gitu kan dengan hukuman tadi, ya. Itu ya. Bahkan ini lebih miris ketika nanti sudah dewasa itu akan lebih berontaknya akan mengatakannya ke orang lain nantinya, bisa berdampak seperti itu. Makanya dengan hukuman jangan sampai intinya untuk kedepannya kita bersama-sama jangan sampai menghukum itunya ya. Dengan hukumnya terutama yang lebih ke fisik ya, terutama ya. Terus yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maksudnya sudah sampaikan juga ya. Ini hanya sekilas saja. Untuk mendapat imbalan, memang untuk siswa pada saat itu akan motivasinya akan lebih greget ya, terutama yang mendapat imbalan atau kebalikan. Kalau yang tidak mendapat imbalan itu kan lebih nggak bakal ada motivasinya, nggak bakalan. Makanya memang untuk orang yang suka dikasih imbalan itu ketika nanti suatu saat ketika belajar atau dimanapun, jika misalkan ada merasa lagi belajar itu udah sukses tapi tidak ada dapat penghargaan dari orang lain, itu kan ada semacam hukumannya, gitu, ada keresahan nantinya. Nanti pembiasaan itu, misalnya ini banyak terjadi misalnya di sekolahnya dia penghargaan juara satu terus, masih buku gitu kan, juara itu bisa saja nanti di SMA dikarenakan mungkin tidak ada penghargaan itu akan menurun, ya. Makanya memang untuk penghargaan itu hanya satu saja, tidak berjangka panjang dari yang disampaikan lebih di sini. Begitu. Yang berikutnya ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan memang untuk hukuman itu kadang-kadang atau tidak, ya. Tidak kadang-kadang misalnya yang tidak pakai seragam olahraga aja misalnya push up gitu kan. Padahal dari aturannya sebenarnya memang berkaitan sebenarnya dengan kelas itu ya. Kalau itu sebenarnya kan hukuman atau tidak. Apalagi kalau misalnya siswa melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu kan. Kadang-kadang repet gitu kan. Atau tidak intinya bersifatnya
tidak ke saya, ya karena orang efek emosi, cabut misalnya, itu menghukum juga, gitu kan? Begitu. Terus yang berikutnya, langsung aja nih. Nah, memang tadi dari penghargaan, apalagi tadi hukuman, terus apa lagi? Konsekuensi ya. Itu sebenarnya hanya untuk pengaruh jangka pendek saja, ya. Sebenarnya untuk ya, jadi berpengaruhnya hanya jangka pendek saja. Kalau jangka panjang itu sebenarnya harus munculnya itu ketika siswanya sebenarnya harus dari diri sendiri. Ya intinya dari internal, bukan eksternal. Tadi yang sampai begitu juga ya. Seperti itu. Lanjut. Ini penghargaan yang tadi ya. Sebenarnya penghargaan berikutnya tidak efektif ya. Terus penghargaan rusak hubungan. Tadi disampaikan Ibu Putri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau tadi penghargaan merusak hubungan itu sebenarnya begini. Contohnya kalau yang di sini ya. Jadi sering terjadi ketika siswa dapat juara itu tidak dikasih buku atau apa gitu ya. Nah itu kalau bisa hindari itu. Tapi artinya bukan salah ya, tidak. Tapi nanti memang untuk dampaknya itu tidak jangka panjang, hanya sementara. Terus untuk mengurangi penghargaan mengurangi ketepatan itu ketika misalkan di sini apa nih? Diberikan peluang mereka memberikan jawaban yang benar dan sebagian lain hanya untuk memberi jawaban yang benar saja. Jadi ini hanya motivasi ya, berikan motivasi yang ini. Kalau ini hukuman, ini ranking ya. Kalau misalnya makanya sekarang untuk kurikulum mereka kenapa tidak boleh ada ranking ya? Karena itu sebenarnya hukuman. Karena nanti ketika yang ranking terakhir itu dibully kadang-kadang. Oh si yang terakhir gitu kan? Ada semacam nanti ada penyesalan juga ya kasihan. Ya. Nah di sini kan tidak diperbolehkan juga. Terus lanjut berikutnya untuk pembentukan penyajian kelas. Di sini memang tadi sudah disampaikan dipaparkan oleh Pak Miki dan Bu Indri. Ini untuk keyakinan kelas sebenarnya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ini dari tadi intinya yang pertama adalah untuk keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara murid dan siswa ya. Murid dan guru ya. Murid dan gurunya ya. Murid dan gurunya. Jadi tidak hanya satu arah. Jadi harus ada kesepakatan di situ ya. Terus apa namanya ya? Aturan itu intinya harus ada semacam apa ya? Ini kesepakatan tadi ya supaya nanti ada sequence apa? Iya, jadi itu seperti itu intinya. Tapi itu juga sebenarnya tidak artinya disalahkan ya, bisa saja Bu. Jadi tidak semuanya ini ya, jadi bisa saja karena memang itu perlu juga sebenarnya. Asal jangan hukuman misal ketika ininya jangan sampai suruh push up, bahkan bersih sebenarnya tidak boleh kalau bisa. Hindari itu gitu maksudnya. Bahkan suruh membaca juga itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ada paksaan sebenarnya itu ada paksaan. Guru bisa baca ya, apa tuh macam gitu kan. Guru tuh begitu. Terus langsung aja. Terus yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ada yang disampaikan Pak Yopi. Sebenarnya tadi pertanyaannya sebenarnya jadi kita itu intinya harus memahami dulu ya kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup ya jelas. Karena memang kalau manusia tidak mau berusaha dia aja itu kayaknya ya jadi harus ada berusaha itu ya untuk bertahan hidup tadi. Cinta dan kasih sayang. Jadi antara guru ke siswa itu memang harus kasih sayang dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai jadi ada semacam apa ya? Kalau cuma ngomong-ngomong ada semacam apa ya? Kebencian gitu ya. Kalau bisa dari itu ya.
Karena memang kebutuhan dasar manusia itu perlu kasih sayang. Jadi kenapa sih siswa itu padahal udah di misalnya melakukan melanggar aturan sekolah, misalnya dipanggil satu kali, kok terjadi lagi misalnya pertauran ini kalau berarti itu kan sebenarnya ada beberapa yang perlu kita gali di sini. Kalau ada 5 yang ini tidak tidak terpenuhi di diri siswanya, misalnya akan brutal gitu. Makanya intinya 5 kebutuhan dasar ini ya harus dipenuhi kepada antara siswa dan gurunya. Terus yang berikutnya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya ya. Terus yang keempat kebebasan kebutuhan akan pilihannya. Yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk rasa senang. Jadi sebenarnya tadi kasusnya kurang lebih taruh bisa saja ini ada yang beberapa faktor ini tidak terpenuhi, Bu. Jadi kadang-kadang kebanyakan yang saya lihat yang ikut-ikutan tawuran itu kebanyakan itu tinggalnya sama neneknya, sok ya. Banyak dari sono itu ternyata berarti antara cinta dan sayang itu kurang. Makanya kalau di sekolah berarti harus sama kita, ya, sama guru gitu, harus dipahami dulu gitu seperti itu. Jadi makanya kita berat sebenarnya, ya mulus-mulus serban. Dan memang kendala yang dihadapi di lapangan siswanya itu 1 kelas terlalu banyak dia aja. Kalau siswanya sedikit 10 aja, kayaknya bisa kagero namun bahasa Jerman namanya. Kayak Oke, yang berikutnya 5 posisi kontrol. Nah ini penghukum tadi yang disampaikan ya, pembuat orang merasa bersalah, ya, teman, monitor dan manajer. Tadi sudah disampaikan, langsung aja lah. Saya ngomong tadi ya, cuma sebentar aja. Nah ini yang terakhir, segitiga restitusi, ya. Berarti restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Seperti itu. Jadi ketika ada kesalahan kita bertahap ya di obrolan gitu, caranya kita sesuai supaya lebih baik lagi bahasanya gitu kan, penguatan di sana nantinya. Ini udah. Nah, untuk ciri-ciri restitusi ini kalau di sini ada 10 ya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi artinya di sini restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalkan kalau ini nanti ada semacam penyesalan tadi. Kalau misalnya tadi apa yang disampaikan Pak Mili tadi ya, misalkan gini, ketika kasihnya apa ya Pak Mili tadi? Tadi yang bertanya saya Pak Kahila ya. Nah sebenarnya bagaimana caranya kalau bisa anak melakukan kesalahan itu, jadi nanti ketika kita dampingi anak itu merasa ada benar salah ini gitu kan, jangan sampai terjadi kalau bisa. Jadi makanya kalau misalnya tadi posisi manajer ya yang lebih bijak, manajer itu tidak nanti didampak ketika kita ngobrol dengan siswa, nanti dampaknya siswa itu tidak ada semacam penyesalan, tapi merasa memang benar salah kan maksudnya untuk itu, tapi saya akan berubah lah gitu maksudnya. Tidak semacam penyesalan kayak tadi disampaikan oleh pemimpin juga tadi ya, seperti itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Kira-kira siapa yang tahu nih untuk hubungan tadi disampaikan ya? Restitusi memperbaiki hubungan seperti apa? Ada yang tahu? Tadi yang disampaikan seperti udah dari pemicu kan? Silakan Pak Didi. Oke. Lanjut. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Tadi yang disampaikan ya. Jadi restitusi itu tawaran bukan paksaan. Ini misalkan ada kasus misalkan dia anak sekolah misalkan tawuran sampai banyak sampai meninggal misalkan. Apakah perlu untuk direstitusi? Pertanyaannya, coba.
jawab? Ada nggak yang bisa jawab? Di dia ayah siswa sampai ngebacok atau membaca materi dengan tinggal. Apakah pertanyaannya? Apakah dia restitusi sama kita? Sama guru? Apa perlu? Kira-kira? Hah? Perlu atau enggak? Perlu. Kenapa? Hadirin, jawabannya perlu. Silakan. Oke. Sebenarnya Pak Yopi yang perlu kenapa? Karena dia itu sama mereka juga sebenarnya masih murid kita, masih walaupun kejadiannya bukan di sekolah, tapi mereka murid kita yang harus kita didik, harus kita bina. Tangan dulu buat Pak Yopi. Ya, perlu. Ya, tetapi kalau nanti proses hukum itu nanti di luar itu ya. Karena memang di sini hanya tawaran. Kita menawarkan lah, maya orang yang benar baik itu hanya tawaran, bukan paksaan, tapi mana mau betul ini bahasa gitu kan. Ini perlu kita intinya menawarkan itu ya, tapi bukan paksaan di sini kan. Terus yang berikutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi intinya sebenarnya tubuhnya itu harus muncul dari diri sendiri. Intinya ya tadi yang Ibu sampaikan, ada yang internal dan eksternal. Kalau ini yang internal dari diri sendiri lah bahasanya. Terus yang berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang berikutnya restitusi diri adalah cara yang paling terbaik. Jadi intinya dari diri sendiri tadi ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, restitusi menguatkan, hanya menguatkan saja ya. Restitusi fokus pada solusi, tapi bukan permasalahan, tapi solusinya ya. Yang dicari itu restitusi itu. Jadi intinya jangan permasalahan yang berbesar gitu, tapi intinya solusinya yang harus diselesaikan. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya mengembalikan ketika ayat siswa jalur mereka jurang, kurang di geringan bukan jurang gitu kan. Yang beda lah bahasa yang pertama. Mungkin itu paparan dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Nanti boleh dijawab lagi temannya ya. Boleh Bapak Yopi. Bagaimana cara kita untuk menyikapi tentang tawuran yang terjadi sekarang ini tanpa ada hukuman, Terus bagaimana dengan modul yang kita bahas sekarang tentang budaya positif, tentang tawuran itu bisa nggak dijadikan budaya positif? Terutama untuk Pak Iwan sebagai guru olahraga, apakah bisa nanti disediakan sasana tinju di sini, olahraga yang lebih seperti itu, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Yopi, luar biasa. Sebenarnya kalau masalah tawuran, sebenarnya itu kontennya itu sebenarnya bukan, ada beberapa faktor sebenarnya. Jadi faktor yang paling berpengaruh itu sebenarnya faktor dari luar, lingkungannya, dari lingkungan terutama. Cara menyikapinya aja dari kita guru-guru biar lebih tahu, jadi nggak usah dibahas tentang faktor tawuran, kita guru-guru menyikapinya harus seperti apa? Ya, maksudnya nanti, ya, terima kasih. Soalnya waktunya mepet gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk tawuran itu tidak selalu menyalahkan kepada pihak sekolah ya. Nah, dan memang apakah sesuai dengan yang ini? Tadi sebenarnya jika memang itu diperlukan oleh siswanya, kita perlu untuk menyampaikan atau ngajak bahasa nanti sekarang beliau tawuran kayak itu kan, itu hal yang wajar dan perlu ya, perlu itu ada restitusi, perlu intinya perlu diajak supaya siswa itu tadi pulang melakukan melanggar aturan sekolah gitu nama. Jadi perlu memang. Tapi kalau misalkan di fasilitasi misalkan supaya membangun atau berhenti tawuran, itu ada sulit. Berapa ya pelajaran
Bagaimana Pak Yopi? Jadi sebenarnya kalau lihat tawuran kita harusnya saya menyikapi untuk modul di sini kan budaya positif. Iya. Bagaimana kita cara apalagi kalau sebagai guru olahraga bisa nggak difasilitasi dengan ada mungkin mata pelajaran bela diri di sana diterapkan seperti apa, terus pengarahannya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau materi tawuran kayaknya nggak ada, cuman memang Bela diri Pak. ya, Bela diri kan bisa dilakukan. ya. Kalau memang untuk bela diri, saya juga udah dipelajari siswa juga, udah disampaikan, udah diberikan materinya gitu kan. Tapi kalau untuk tawuran kayaknya tidak ada deh kayaknya. Tapi kalau memang di sini fokusnya sebenarnya ke karakter, mengajak ya, di sini mengajak. Bukan masalah diajarkan bagaimana ini dengan modul budaya positif bagaimana apa cara Pak Iman untuk budaya positif ini diaplikasikan dari yang dia bukan ketahuan aja tapi ada materi tadi seperti saya bilang bela diri dijadikan budaya positif bisa nggak di sekolah? Jadi kan kalau hanya materi pencak silat aja kan dia hanya silat aja tapi kalau bela dirinya kan otomatis ada apa ya kayak tanding apa gitu yang pakai aturan. Sebentar, di sini budaya positif itu sebenarnya bukan ke apa keterampilan, tapi sebenarnya hanya fokus ke perilaku siswanya, karakter, ke karakternya. Ya, itu karakter dari Ada, salah satunya adalah berkelompok, disiplin, mandiri. Di sana ada sebenarnya, ada di pembelajarannya ada berkelompok, saling menghargai dengan teman, ya seperti itu. Jadi kalau menurut karakternya ya seperti itu. Jadi ada di RPP itu pasti ada. Saat ketika kita merencanakan modul itu pasti ada karakternya. Yang diharapkan ketika sudah beres mata pelajaran itu siswa seperti apa gitu kan? Kalau misalnya Pancasila itu kebanyakan kalau di lapangan itu berkelompok, menghargai orang lain, mandiri, percaya diri. Nah itu seperti itu ada sebenarnya di pembelajaran. Cuma kalau tadi di materi kalau misalnya untuk tawuran ini tidak ada. Tapi ini memang untuk budaya positif itu hanya mengarahkan ke karakter atau perilaku yang intinya supaya nantinya untuk kedepannya siswa itu lebih mandiri ketika sampai di luar pasar di sana. Kalau saya kan menyikapinya budaya itu kan kebiasaan tadi. Ya. Apalagi lebih bagus kan di sini kalau sudah terbiasa. Oh ini atlet pencaksilat yang terbawa untuk nantinya seperti itu kan itu budaya positif saja. Kayak sekarang poli kan, poli budayanya di sini poli bagus. Nah apa salahnya gitu bisa enggak? Gitu. Ini sebetulnya harus kolaborasi Pak Yopi. Jadi kalau memang untuk aturan, karena kan budaya itu kan kebiasaan. Kebiasaan di sekolah sini itu apa sih? Kebiasaan apa sih? Kira-kira untuk murid kita supaya dia biasa. Salah satunya adalah misalnya kebersihan. Kita kan tiap hari kan bersih gitu kan, mencintai lingkungannya bahasanya kalau itu. Jadi sebenarnya tidak hanya guru olahraga saja kalau masalah itu, butuh kolaborasi semua bahkan seluruh. Tidak makanya harus respon ketika jadi guru di sini semuanya harus ikut serta supaya nanti tahu seperti apa gitu. Karena memang kalau misalkan untuk budaya tadi tidak hanya satu orang dua orang guru saja, semua elemen yang ada di guru SMK harus ikut serta di sana gitu. Oke, selamat pada Silakan Pak Dai. Ya, tambahan terima kasih sahabat waktunya berkaitan dengan ekonomi positif ya pada kesempatan ini. Salah satunya mungkin begini untuk minimalisir kekerasan atau mungkin tawuran. Kita mungkin bekerja sama dengan Kapolres ya, Kapolres untuk membuat suatu program yaitu penyuluhan tentang narkoba tawuran dan sebagainya. Itu kan salah satunya itu untuk minimalisir. Kemudian bisa saja betul, Pak Yopi, ya sekolah kita itu apa yang kita harapkan. Misalkan buat anak yang tawuran, kita membuat di sini sosial media juga memfasilitasi. Kalau semuanya siap, silakan aja, ya kan? Karena begini, enggak begini Pak, benar betul. Mungkin kan penilaian Pak Yopi begini, bahwa orang yang tawuran itu orang yang kurang gerak, pasti ke situ penilaiannya. Orang yang kurang gerak, Pak Iwan. Nah, tapi ketika sekolah ini siap memfasilitasi orang itu dalam tawuran, misalkan nih, untuk mengurangi tawuran di luar sana,
kegiatan kayak sepak bola, kayak futsal, ada basket, ada pencak silat dan sebagainya, bahkan tinju. Kenapa tidak? Kalau siap sekolah, kan itu boleh. Bisa saja kan? Iya, itu ada. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya kalau untuk tawuran itu bakalan ada lah. Cuma memang tadi kebutuhan manusia itu tadi ada berapa? Kalau saya sikapi bukan tawuran, tapi kita menyikapi orang seperti itu. Tadi kata ada mengurangi. Jadi jangan dibahas tawuran orang yang tawuran itu udah jelas salah. Menyikapi, tapi kalau kita sebagai guru di sini gimana sekolah maksudnya seperti apa itu? Tapi kayaknya kalau menurut saya memfasilitasi orang untuk tawuran, tadinya orang tawuran gitu kan salahnya. Bukan memfasilitasi tawuran, dan kita sebagai guru menyikapinya seperti apa bukan? Rupanya bukan tempat tawuran. Kalau memang untuk menyikapi orang yang melakukan tawuran itu tadi sudah disampaikan dari awal, ya butuh intinya pendekatan, penyampaian tadi. Jadi diajak dulu, kan udah ada ajakan, diajak siapa udah tawuran baik, beda itu ya, kenal maksudnya, hukumannya beda. Dek, udah tawuran baik, ya tawuran bis kemana kabacok, kayak baik, kemana hukuman di penjara, itu apa itu? Maksudnya apa? Kasusnya. Jadi orang kayak pertanyaan beberapa ya, Haji tadi apa namanya hukumannya tadi bu. Yang berikutnya bagaimana kalau misalnya gini ngajaknya ya, dek udah tawuran baik, kalau tawuran baik, kayak mana kalau batur beletuk ke bacok meninggal nanti di penjara, itu maksudnya apa itu? Hah? Ajakan apa? Penguasaan. Hah? Kayaknya cukup aja Firman soalnya Ya. soalnya nggak masuk. Jadi yang Pak Iwan tekankan tuh yang orang tawurannya aja. Jadi bukan orangnya. Nanti kita tuh sebagai guru ke depannya karena ada seperti ini, apakah nanti anak-anak difasilitasi kata Pak Dada itu. Ada yang tawuran Pak, kita Kalau itu konteksnya bukan budaya positif Pak Yopi. Kalau konteks untuk tapi kan itu kan budaya positif itu kan dari tingkah laku karakter. kan kita bahas Kan seperti itu ya pemahamannya. kita Yang pahami Pak Yopi apa sih budaya positif itu apa? definisikan untuk keyakinan kelas itu kita saling terbuka. Siswa seperti apa ini kan misalkan siswa adakan dong komunitas pencaksilat atau Ada. ya kebanyakannya nggak di sini. Yang jelas untuk saya acara kemarin di Pasir Panjang kan akhirnya ada yang habudaya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih kelihatan jelas gitu di sini. Tangan dulu buat Pak Yopi ya, luar biasa. Nah, nanti aja tapi di luar itu aja jawabnya. Soalnya ini bakalan beres, udah gimana? Kira-kira ada yang lain atau menambahkan silakan. Ya kalau untuk Pak Yopi masih belum puas, udah tidak puas ya. Kalau saya setuju Silakan. dengan Pak Dada ya tadi. Jadi bukan menyikapi orang tawuran ya bukan. Tawurannya menyikapinya seperti Jadi begini, tadi kan bisa nggak? Bisa tuh sekolah fasilitasi gitu kan? Gitu maksud saya. Mengurangi, bisa saja. Gitu, Pak. Bisa saja. Gitu positifnya. Berkaitan dengan budaya positif, mungkin ada efeknya dari itu, ada dampaknya gitu. Silakan, ada yang lain yang mau menambahkan? Contohnya, Udah, terima kasih kalau gitu ya. Silakan Pak Jadi. iya. Lupa tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini bukan hari jawab dan juga bukan bertanya. Jadi itu apa yang disampaikan oleh LP kan di sini ada budaya positif. Betul di sekolah kita itu penerapan budaya positif bagi orang. Salah satunya adalah dengan cara di awal di pagi hari kita siswa itu untuk bersama dengan guru misalnya itu hubungan dengan ya. Tapi tidak tahu juga apa yang itu bukan konsep pertawuran dan dewan, tapi kemungkinannya untuk menghindari hal seperti itu apa soalnya ketika kita bicara budaya positif itu ada penerapan pengembangan dari kegiatan olahraga seperti itu. Maksudnya bukan asal tawuran namanya, cuma untuk menghindari hal tawuran maka perlu digunakan juga mungkin untuk kegiatan olahraga dan sebagainya gitu. Karena supaya siswa tidak terlalu. Oke, mungkin itu pada waktu
dari sisi barang bawaan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan tidak puas dan mudah-mudahan tidak mengerti supaya nanti Bapak Ibu belajar sendiri lah yang mendalami itu ya. Tapi mudah-mudahan ada juga pengetahuan baru yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saya pribadi.